Selamat pagi. Pagi, Pak. Ada sana. Tangan jali. Om Swastiastu. Oke, gimana pagi ini? Baik. Gimana kabarnya, baik ya? Baik. Ya. Ada yang tidak masuk kah hari ini? Ada Berapa orang? 2 orang. 2 orang atas nama Justin sama Ratna, Pak. Justin sama Ratna. Kenapa dia? Sakit. Oke. Kena sakit ya. Kemarin masuk dia? Masuk. Masuk ya, berarti hari ini dia sakit. Ini kayaknya cuaca udah tidak bersahabat. Jadi jaga kondisi kalian supaya nanti tidak ikut sakit. Ya. Di sarapan, kalau pagi sarapan? Sarapan ya? Sarapan. Sarapan. Yang penting kalian pagi kalau tidak sarapan minum air putih. Kalau nggak sempat juga yang bagus itu pakai telur rebus. Kalau lebih cepat dipakai telur rebus, pakai protein. Sarapan yang paling bagus di pagi hari adalah protein, kan karbo. Jadi karbo itu kan yang menyebabkan kantuk di jam 9 atau jam 10, berarti kantuk. Karbonya ya, kalau sudah banyak literasinya berarti begitu. Kalau pakai protein di telur pagi udah akan lebih segar kok. Oke. Kali ini kita akan belajar tentang Upanishad. Oke, perlu Pak sampaikan ya, untuk di Upanishad ini adalah materi yang pertama kali kalian dapatkan di jenjang pendidikan. Walaupun beberapa kelas sebelumnya kalian dapatkan tentang Weda, memang berisi Upanishad, tapi tidak pure materinya adalah Upanishad. Hanya di kelas 11 kalian mendapatkan materinya Upanishad. Nah, Upanishad sendiri mungkin kalau kalian lihat, kalian kan kelasnya tentang perhotelan. Pak, saya kelas perhotelan, Pak, akan berhadapan langsung dengan dunia pariwisata. Ini Upanishad apa sih? Gunanya saya belajar Upanishad. Jadi kalau Pak ingin menyampaikan itu, mungkin ada yang bertanya begitu juga. Dalam artinya mungkin ada yang bertanya begitu. Jadi Pak ingin tegaskan lagi bahwa Upanishad ini adalah bagian dari Weda. Nah, kalian sendiri adalah generasi-generasi Hindu, generasi muda Hindu, yang wajib tahu tentang Weda itu sendiri. Tidak boleh nanti generasi muda Hindu hanya bicara tentang Weda, tapi nggak tahu apa itu. Ya, manfaatnya adalah kalian jadi memahami apa yang sudah kalian lakukan. Kalau di masyarakat, biasanya penerapan keajaran keagamaan itu adalah sudah prakteknya, penerapannya sudah, tetapi jarang ada yang memberikan makna dari setiap kegiatan yang dilakukan di masyarakat. Dasarnya apa? Nak muluk itu. Jadi hanya dunia pendidikan yang bisa memberikan lebih dalam tentang pemahaman tentang Weda itu sendiri. Kalau di Upanishad sendiri nanti kita akan bahas apa sih isinya Upanishad. Makanya hari ini kita akan bahas tentang Upanishad itu sendiri. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ada yang mau mimpin doanya? Ya, Pak. Ya, silakan nak, mimpin doanya. Kita berdoa terlebih dahulu. Ada sana. Silakan sikap Amustikarana. Silakan doanya dimulai nak. Om Namastu Nama Sudah. Om Santi Om. Selesai. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih atas doanya. Kita lanjutkan. Nah, hari ini kita belajar tujuannya apa sih? Apa yang ingin dicapai? Ada 3 hal yang ingin Pak jelaskan. Jadi kita ingin capai hari ini pembelajarannya adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian Upanishad. Jadi harapannya kalian nanti dapat menjelaskan apa sih Upanishad itu sendiri. Ya. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi pokok-pokok ajaran Upanishad.
Dan yang ketiga adalah peserta didik mampu menemukan ajaran ketuhanan dalam Upanishad. Nah, ketuhanan versi Hindu itu seperti apa? Kalau yang agama yang lain, dia setiap agama punya versi ketuhanannya masing-masing dan berbeda. Dan kenapa berbeda? Mungkin begitu ya. Nanti boleh ditanyakan hal itu. Nah, sebelum Pak masuk ke materi, nanti Pak berikan materi sedikit di awal sebagai bahan diskusi kalian. Nanti ada beberapa di LKPD, nanti Pak berikan pertanyaan untuk didiskusikan. Kalian diskusikan. Ya, nanti silakan bentuk kelompok terdiri dari 4 atau 5 orang. Silakan berhadapan ya kelompoknya. Silakan waktunya dipersilakan. Bawa bukunya, nanti bahan diskusi atau nanti boleh pakai Android kalian untuk mencari materi yang Pak akan berikan. Aku takut, Mas. Ya, silakan berhadapan. Oke. Setelah berhadapan, Pak jelaskan sedikit materinya. Jadi kalian tidak apa ya bertanya-tanya itu Upanishad itu apa sih sebenarnya gitu ya. Silakan nanti Pak jelaskan sedikit bahwa Upanishad itu secara etimologi itu adalah arti perkatanya ya. Arti kata itu namanya etimologi. Berasal dari kata upa, ni, dan sad gitu ya. Upa itu dekat, ni itu di bawah, sad itu adalah duduk. Jadi Upanishad berarti sekelompok siswa duduk dekat guru atau acarya. Seperti yang Pak ilustrasikan dalam gambar. Kalau kita lihat pembelajaran itu sudah dimulai sejak zaman Weda. Bayangkan berapa tahun yang lalu sampai saat ini masih. Artinya apa? Artinya pembelajaran itu masih penting dan relevan dalam kehidupan sekarang walaupun sudah diterapkan dari masa lalu. Ya. Nah, kitab Upanishad adalah bagian akhir dari Catur Weda. Upanishad yang kita pelajari hari ini tidak terlepas dari ajaran Weda. Jadi apapun yang kita pelajari di agama tidak terlepas dari ajaran Weda. Masih ada kaitannya, Nah, kitab Upanishad diyakini mampu menghilangkan kebodohan atau avidya. Kitab Upanishad berisikan ujang-ujang tentang rasa kehidupan manusia. Sebelumnya kita explain dulu ya sebelum diskusi. Ya, biar tidak terlalu tegang nih kayaknya. Yang ini pasti semua bisa jawab. Yakin bisa semua jawab. Apa yang lahir di Arab, besar di Arab, tapi nggak bisa bahasa Arab? Onta. Apa? Yang lain? Gulma. Gulma. Kurma. Lahir di Arab. Kurma itu lahir ya? Oh enggak sih lahir ya, apa ya? Tumbuh ya, kalau mungkin tumbuh. Ini lahir nih. Lahir di Arab, besar di Arab. Kalau kurma itu kan tumbuh dia, bukan lahir. Jawabannya adalah apa? Onta. Yes, mantap. Ya. Nah, di LKPD-nya nanti lihat di sana. Ini nanti yang Pak ingin sampaikan di situ sebagai bahan diskusi kalian. Nanti silakan diskusi dulu. Pak kasih waktunya berapa menit. Oke, silakan berhadapan dengan teman kelompoknya. Silakan nanti untuk yang selesai duluan siapkan personel kalian nanti untuk presentasi materi yang Pak sudah berikan. Kalian bahas di depan. Kemudian nanti ada 2 pertanyaan yang akan diajukan oleh teman-teman kalian yang memang tidak diskusi, yang tidak presentasi. Nanti kelompok yang maju ke depan untuk presentasi akan menanggapi 2 pertanyaan itu. Gitu ya.
semua ini presentasi kemana? Pak akan berikan penilaiannya. Siapa yang aktif dalam diskusi, siapa yang tidak. Oke, cukup ya waktunya ya. Siapa kelompok yang sudah selesai? Saya Pak. Ini kelompok dua. 2 ya. Kelompok 2 akan presentasi. Nanti kelompok yang lain dengarkan. Nanti ada sesi tanya jawab. Silakan nanti ajukan 2 pertanyaan untuk kelompok 2. Oke, waktunya dipersilakan. Silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan 5 soal yang ada di proyektor. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Manggal Kedepidana Francisca, nomor absen 24 sebagai moderator, dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Nima Diana Wulandari, absen 26 sebagai pembaca materi. Perkenalkan, nama saya Dekadek Salugar Mayanti, nomor absen 25 sebagai menjawab pertanyaan. Nama saya Komputer Dewan, absen 16, dan sebagai jawab 2. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang sudah diberikan kepada Bapak Guru. Di sini ada 5 soal dan saya akan mempresentasikannya. Soal yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang Upanishad? Kata Upanishad secara etimologi berasal dari kata upa artinya dekat, ni artinya di bawah, dan sat artinya duduk. Untuk itu, Upanishad berarti sekelompok sisya atau peserta didik duduk dekat acarya atau pendidik atau guru. Baik, selanjutnya kami akan buka 2 sesi tanya jawab. Apakah ada yang bertanya? Silakan. Pian. Yang mau tanya. Dari kelompok 3 ya. Silakan sebutkan namanya, Nak. Jadi saya akan menanyakan tentang saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Eko Manusia Prabonata, nomor absen 15. Di sini saya ingin menanyakan tentang mengapa umat Hindu itu menyemak Pratima yang ada di pura. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Tian. Mengapa umat Hindu itu menyembah Pratima yang ada di pura? Pratima itu bukanlah Tuhan. Pratima yang ada pada setiap pura itu adalah simbol dari Tuhan itu sendiri. Dengan adanya simbol beliau, maka umat Hindu dapat membayangkan keberadaan beliau. Apakah bisa diterima? Terima kasih. Ada lagi yang bertanya? Lanjut. Kelompok mana? Kelompok 6. Sini. Baik, sekian presentasi kami dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima Om kasih. santai. Ayo kasih aplaus dulu. Kelompoknya yang mana? Yang kelompoknya itu. Oke, begitu tadi presentasi dari kelompok-kelompok yang sudah maju ke depan. Nanti kita lanjutkan adalah tentang tes tulis ya. Tes tulis coba Pak masuk dari sini bisa. Oke, perhatikan anak-anak. Tahap selanjutnya adalah tentang asesmen sumatif, yaitu tes tulis. Linknya sudah Pak berikan di WA Group. Nanti silakan buka WA Grupnya. Kalian isi nama, ada pertanyaan sana. Silakan dipilih pertanyaannya dan akan langsung muncul nilai kalian di sana ya. Banyak nilai yang 100 ya. Pastikan semua menjawab. Tes matematik sudah. Nah, sekarang refleksi. Jadi
untuk evaluasi, mungkin penguatan materi atau kesimpulan. Ada yang bisa memberikan kesimpulannya tentang pembelajaran hari ini? Mungkin satu atau dua orang yang bisa menyimpulkan hari ini kita pembelajaran seperti apa, bagaimana apa hal yang kalian dapatkan hari ini. Silakan satu kesimpulan untuk hari ini. Saya, Pak. Silakan dari kelompok 2 ya. Ya, dari kelompok 2. Silakan. Perkenalkan dirinya, Nak. Ya. Perkenalkan, nama saya Makal Ketut Kirana Francisca, nomor absen 24 dari kelompok 2. Ya. Kesimpulan yang kami dapatkan itu ada pengertian dari Upanishad, perbedaan dari Saguna dan Nirguna, ada ciri-cirinya juga kami tahu. Ya. Itu aja, Pak. Oke, tentang Saguna sama Nirguna. Jadi itu adalah dari bagian dari Brahman. Jadi konsep ketuhanan Hindu itu adalah yang dia dapatkan. Oke, bagus. Kita kasih plus. Oke. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan? Ada? Cukup ya? Oke, cukup ya. Jadi tadi diawali dengan doa. Silakan nanti siapa yang nutup doanya? Silakan nutup dengan doa. Ya, silakan nutup dengan doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, apa baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa baik. Doa selesai. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih atas doanya. Oke. Ya, silakan masih di tempat, Nak, biar nanti tidak Pak ngomong lagi. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan lanjutkan tentang Atman, kemudian kita akan lanjutkan tentang Jagat Raya sama Sadhana. Ya, untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan dengan Paramasanti. Ayo, ketua kelas. Santi. Oh, Santi. Santi. Oke, terima kasih.